Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. La ilaha illa huwar rahmanir rahim, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 163. Bapak Ibu serta anak soleh dan solehah yang kami banggakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin rahmat Allah kita mampu meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini. Tentu Bapak Ibu, kita berharap hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Al-Baqarah ayat 163. Ayat ini Bapak Ibu adalah inti kehidupan seorang mukmin, bahwa Allah itu satu, tempat bergantung satu-satunya, tempat berharap, tempat takut, tempat meminta, dan tempat kembali. Tauhid bukan hanya ucapan, tetapi jalan hidup. Rumah tangga akan baik, tentram, sakinah, mawaddah bila dibangun di atas tauhid. Perdagangan akan jujur bila takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin akan amanah bila yakin Allah mengawasi, dan pemuda-pemudi akan selamat bila benar-benar mengenal Rabbnya. Masyarakat akan damai bila semua tunduk kepada Allah. Ini Al-Baqarah 163. Al-Baqarah 162 di mana dijelaskan Allah mengancam bagi orang-orang yang menyembunyikan kebenaran dan orang yang mati dalam kekafiran. Dan di Al-Baqarah 163 ini Allah menjelaskan apa sebenarnya kebenaran terbesar itu, yaitu tauhid. Tiada Tuhan melainkan Allah. Allah itu satu. Allah itu Rahman dan Rahim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, disebutkan dalam berbagai riwayat orang-orang musyrik bertanya kepada Nabi SAW tentang sifat Tuhan yang Rasulullah sebut. Maka Allah menurunkan ayat-ayat tauhid yang menjelaskan bahwa Tuhan itu satu, tidak banyak, tidak bercampur, tidak membutuhkan sekutu. Tauhid datang membersihkan manusia. Kita lihat penggalan ayat Bapak Ibu. Yang pertama, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Hidup manusia akan hancur bila memiliki banyak Tuhan. Ada yang menjadikan uang sebagai Tuhan, ada yang menjadikan jabatan sebagai Tuhan, ada yang menjadikan manusia sebagai tujuan hidupnya. Maka pasti dan pasti orang seperti ini
yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhannya, pasti akan kecewa. Ketika dia menjadikan jabatan sebagai Tuhannya, dia yakin dengan jabatan dia selamat, maka dia telah menjadikan jabatan sebagai Tuhannya. Ketika jabatan dia hilang, maka Tuhannya sekaligus hilang, maka dia pasti akan stres. Maka kita sadar bahwa orang beriman, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Maka jangan sampai kita menjadikan harta, jabatan kita sebagai yang kita tujuan utama kita. Jangan ada di antara kita yakin, seorang istri yakin hartanya, keselamatannya karena suami. Jangan ada seperti itu. Atau orang tua, dia meyakinkan nikmat hidupnya, sejahtera hidupnya karena bantuan anak cucunya. Kalau seperti itu, dia sudah menjadikan anak cucunya sebagai Tuhan. Kalau istri meyakinkan menjamin rezekinya adalah suaminya, maka dia telah menjadikan suaminya sebagai Tuhan. Ketika suaminya meninggal, dia pasti akan stres. Tapi ketika dia menjadikan wa ilahukum ilahu wahid, yang dia tuju hanya Allah, suaminya sebagai perantara, anaknya sebagai perantara, cucunya sebagai perantara, cucunya ada, alhamdulillah. Ketika cucu tidak ada, maka Allah punya cara banyak agar rezeki tetap mengalir kepada dia. Bapak Ibu yang sangat kemuliaan, kemudian Allah mengatakan di sini, la ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan selain Dia. Kalimat tauhid bukan sekedar ucapan, tetapi pembebasan hati. Ini harus menjadi perhatian bagi kita. Banyak manusia terlihat merdeka, padahal diperbudak dengan gengsi, diperbudak dengan pujian manusia, diperbudak dengan media sosial, diperbudak dengan hawa nafsu, dan diperbudak dengan hutang-hutang dunia. Maka tauhid membebaskan manusia dari selain Allah. Maka Bapak Ibu kita lihat, tidak korupsi walau ada kesempatan, tetap jujur walau rugi, tetap berhijab walau diejek, tetap berdakwah walau sedikit yang mendukung. Karena yang dicari bukan pujian manusia, tetapi benar-benar la ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain Allah, dan dia berbuat benar-benar karena Allah. Kemudian penggalan berikutnya Bapak Ibu, Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu yang dimuliakan, Allah memperkenalkan dirinya dengan rahmat agar manusia tidak putus asa. Kadang Bapak Ibu manusia merasa dosa saya terlalu banyak, tetapi Allah membuka ayatnya dengan kasih sayang. Maka orang tua yang ingin berubah, anak muda yang ingin hijrah, pedagang yang ingin meninggalkan riba, rumah tangga yang ingin diperbaiki, pemimpin yang ingin kembali amanah, semuanya masih punya jalan kembali kepada Allah. Maka harus dijadikan tauhid adalah pondasi seluruh amal. Tanpa tauhid, amal sebesar apapun tidak bernilai di sisi Allah. Banyak kita membangun masjid, tapi kalau niatnya untuk dikatakan dermawan, kalau niatnya untuk disanjung, niatnya agar viral, maka tidak ada gunanya sedikit pun. Kemudian hati manusia hanya tenang dengan dekat kepada Allah. Banyak orang kaya Bapak Ibu, tapi gelisah karena ketenangan bukan dari uang, tapi dari iman. Inilah hikmah yang bisa kita ambil. Al-Baqarah 163. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah itu satu, dan Allah itu Rahman dan Rahim. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.